kita lihat adalah dari gejalanya. Kalau yang satu ada gejala retching, yaitu kontraksi dari otot abdomen untuk mengeluarkan makanan saat kondisi muntah. Sedangkan kalau regurgitasi nggak ada, langsung keluar aja makanannya. Dan biasanya kalau kondisi regurgitasi seringnya anjingnya cuma rata-rata makanan itu yang belum diolah. jadi sering tuh ke kondisi yang seperti itu muntah, dimakan lagi makanannya. Itu sebenarnya salah satu tanda dari regurgitasi, tapi bukan tanda pasti ya dok. Jadi belum pasti karena regurgitasi, karena pada kondisi beberapa yang muntahnya akut itu biasanya juga anjingnya masih ada nafsu makan dan dia masih mau makan ya. Oke ya dok ya, saya lanjutkan ya dok. Ini adalah beberapa obat-obatan yang bisa diberikan. Tadi obat-obatan antiemetik, kalau ini lebih ke arah untuk anti ulcernya, untuk mukosal protektan, H2 blocker, PPI, sama prokinetik. Nah ini termasuk kalau dilihat di sini ada metoclopramide. Ini saya tuliskan lagi. Ini sebenarnya adalah obat-obatan yang bisa diberikan kalau kita indikasinya adalah ke arah regurgitasi. Apalagi kalau kondisi ada megaesophagus, prokinetik ini adalah obat yang dibutuhkan. Bisa dokter berikan cisapride atau metoclopramide kalau terdiagnosa ke arah megaesophagus. Ya. Oke, sambil tetap dievaluasi penyebab megaesophagus karena apa. Kalau misalnya karena myasthenia gravis ataupun kalau ada masalah di syaraf, nanti bisa tanyakan ke dokter Aji nih. Nanti selanjutnya habis ini soalnya tentang syaraf. Oke. Ini untuk saya lanjutkan ke usus halus. Jadi untuk usus halus ini sendiri tempat utama proses pencernaan, fungsinya adalah penyerapan nutrisi, elektrolit dan cairan. Terbaginya menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum dan juga ileum. Oke, untuk mukosa usus halus seperti kita tahu ada 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, tunica muscularis dan selosa. Ini kurang lebih seperti ini gambar histologinya dok. Terus untuk yang usus halus perlu diingat bahwa dia ada 2 bagian utama di bagian mukosa, yaitu adalah villi dan juga crypta. Karena nanti kalau kita bandingkan dengan usus besar, perbedaannya adanya di sini. Kalau untuk usus halus ini nanti bisa dibaca dok. Ini adalah teorinya untuk terkait sama villi dan crypta. Karena villi itu sendiri terdiri dari enterocyte dan neutrophili yang fungsinya sebenarnya adalah untuk melakukan penyerapan nutrisi. Nah, oke, ini usus besar. Fungsinya kalau yang usus besar, mohon maaf saya agak cepat ya dok ya karena terkait waktunya ya dok. Untuk usus besar utamanya adalah di cairan dan juga keseimbangan elektrolit, terus menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan dan mendegradasi bakteri, karena hampir sebagian besar bakteri adanya di usus besar. Terus terdiri dari 4 segmen, yaitu kolon ascendens, transversum, descendens, dan rectum. Kalau dilihat ini anatominya seperti ini kurang lebihnya ya dok ya. Nah ini yang lapisannya sama dok, ada 4, tetapi kalau kita bandingkan antara small intestine dan large intestine, perbedaan utamanya ada di sini dok, yaitu di bagian mukosanya. Kalau di small intestine dia ada villi, tapi kalau di large intestine dia nggak ada villi. Jadi di sini ditulis no villi, ya. No villi. Oke, nih ya, no villi, karena di usus besar itu nggak ada villi. Itu secara histologi perbedaannya. Oke, selanjutnya kalau untuk small intestine dan large intestine, masalah utama yang sering terjadi itu adalah dengan terkait diare. Untuk diare ini sendiri dibagi menjadi 4, ada osmotic, secretory, permeability, dan motility diare. Perbedaannya apa? Ini perbedaannya dok. Jadi kalau osmotic diare itu berkaitan dengan maldigesti dan malabsorpsi. Biasanya substansinya itu pada kondisi osmotic diare dia tidak bisa menyerap air, makanya terjadi retensi air. Oke. Untuk secretory diare biasanya karena ada hipersekresi. Kalau permeability diare itu akibat adanya peningkatan permeabilitas dan mukosa. Sedangkan kalau motility biasanya berhubungan dengan peristaltiknya. Biasanya kalau diare dia hypermotility, akan menyebabkan gejala diare. Dan kebanyakan kasus diare ini bisa multiple mekanisme. Jadi bisa karena inflamasi menyebabkan jadinya ada mediator dan peningkatan sekresi, serta adanya abnormalitas dari permeabilitas dan juga dysmotility, tidak bisa bermotilitas. Oke, untuk diare sendiri ini ada kita bisa bagi menjadi akibat berdasarkan waktu dan lokasinya. Untuk waktunya ada yang self-limiting dan juga life-threatening, sedangkan untuk lokasinya ada usus halus dan usus besar. Untuk diare yang self-limiting dan life-threatening, untuk self-limiting biasanya kita sering temukan kasus yang diare tetapi dengan simptomatik terapi itu dia sudah sembuh sendiri dalam waktu 1-3 hari. Nah biasanya itu penyebabnya karena apa? Ini dok, yang paling sering adalah karena dietary indiscretion, akibat dietnya tidak bisa
diterima dengan baik, begitu kita ubah dietnya, dia sudah balik lagi udah nggak diare. Ataupun karena ada yang parasit, salah satunya adalah contoh endoparasit yaitu cacing, begitu kita kasih obat cacing, kalau kondisi hewannya masih oke, tidak seperti kasusnya Dr. Happy tadi, biasanya gejalanya akan terlihat perubahan gejalanya. Untuk coronavirus juga kadang-kadang tanpa adanya pemberian obat-obatan dia bisa self-limiting. Obat-obatan begitu kita stop, biasanya diarenya sudah hilang, bakteri overgrowth kita kasih antibiotik ringan, biasanya efeknya juga hilang, atau idiopatik yang kita juga belum tahu penyebabnya apa, tiba-tiba dia sembuh aja dengan sendirinya. Itu kadang-kadang sering kita temukan juga kasus seperti itu. Untuk life threatening ini beberapa hal yang bisa menyebabkan kondisi diare, dan pada kondisi life threatening ini dia butuh pemeriksaan dan juga terapi lanjutan. Karena dengan hanya simptomatik terapi dia nggak akan bisa hilang gejalanya. Salah satu contohnya adalah kalau misalnya udah severe dari dietary indiscretion, terus parvo itu tanpa dengan pemberian terapi yang sifatnya lebih lanjut, itu kadang-kadang nggak sembuh, walaupun sebenarnya parvo dengan obat apapun juga nggak ada obatnya, dok. Jadi kita hanya bisa melakukan symptomatic terapi. Ya. Terus beberapa penyakit-penyakit lainnya, terutama kayak intestinal obstruction, itu nggak bisa kita berikan dengan obat. Salah satunya adalah dengan tindakan operasi. Oke, untuk diare ini kita harus bedakan berdasarkan lokasinya, apakah dia small bowel ataupun large bowel. Perbedaannya ini ada beberapa hal yang bisa menjadi parameter kita untuk menentukan yang mana, terkait sama weight loss, kondisi ada muntah atau enggak, frekuensi defekasinya seperti apa, ada darah atau enggak di fesesnya, ada mukus atau enggak, tenesmus atau enggak, ada volume feses yang meningkat atau tidak. Itu bisa jadi dasar kita untuk menentukan dia tipe small bowel atau large bowel. Untuk small bowel ini kurang lebih kondisinya, jadi beberapa hal yang kita bisa evaluasi. Kalau kita curiga ke arah small bowel, nanti bisa dibaca dulu ya, dok ya. Saya nggak jelaskan satu persatu karena waktunya sudah hampir habis. Untuk large bowel ini seperti ini, kurang lebihnya beberapa hal juga yang bisa kita evaluasi. Ini selanjutnya saya bahas sedikit tentang konstipasi, perbedaannya dari yang diare tadi atau kebalikannya. Clinical sign-nya juga sama, hampir mirip, kurang lebih dia tenesmus juga, tetapi biasanya fesesnya itu keras dan juga kering. Kalau untuk kucing biasanya kalau ada gejala konstipasi biasanya ada gejala muntah juga, diikuti dengan gejala muntah. Dan ini menjadi salah satu yang bisa mendiagnosa untuk konstipasi di awal, yaitu adalah dengan pemeriksaan fisik, yaitu palpasi. Karena pada kondisi gejala konstipasi saat kita palpasi, terutama di kucing, itu akan berasa, khususnya itu akan penuh dengan feses. Bisa dia udah keras ataupun masih lunak, tetapi sangat banyak untuk di ususnya, untuk kotoran. Untuk konstipasi itu adalah konstipasi yang sulit diobati dan juga tidak responsif terhadap pemberian terapi. Untuk konstipasi sendiri ini penyebabnya banyak, dok. Salah satu yang paling sering itu kalau ada masalah di anatomi dari pelvisnya, kurang konsumsi air. Terus ini juga terkait sama kalau kucing malah splitter box juga bisa, baik yang akibat patologis ataupun tidak. Kalau yang tidak patologis karena kotor, ownernya tidak bersihin, dianya bersihin, dia nggak mau di situ, ataupun karena kondisi gejala artritis. Dimana kalau kondisi artritis, kucingnya udah malas jalan, apalagi naik ke litter box. Untuk gangguan metabolisme bisa terkait dari hipokalemia dan hiperkalsemia dan beberapa obat-obatan. Itu contohnya adalah ini yang bisa menyebabkan konstipasi. Yang lain antara lain antacid, anticholinergic, antidepresan, pemberian barium sulfat pada kondisi kita lakukan X-ray dengan kontras, bismuth subsalicylate ini kadang-kadang diberikan pada kondisi diare. Obat-obatannya diuretik, opioid, dan juga sulfat. Ini untuk pelvic trauma, ini kita bisa evaluasi kalau misalnya terjadi pelvic trauma yang menyebabkan konstipasi, ini akan seperti apa. Salah satu contohnya adalah, jadi kalau dilihat di sini ada garis-garis ya, dok ya. Jadi ada tulisannya CT, TD, AC, LIT, MIT, itu apa aja keterangannya saya tuliskan di situ. Jadi dua hal yang pada kondisi pelvic trauma yang bisa menyebabkan konstipasi apabila si TD dan TD2 ini tidak sama panjangnya. Yang kedua itu adalah apabila kondisi dari CT dan LIT itu tidak sama panjang. Itu juga akan menyebabkan kondisi pelvic trauma.
Nah ini adalah salah satu kasus lanjutan dari konstipasi. Kalau kita obatin, itu akan terjadi yang namanya megakolon, di mana akan terjadi pembesaran dari kolon akibat feses yang tidak bisa keluar. Nah untuk diagnosanya itu kita bisa lakukan dengan X-ray untuk megakolon ini sendiri, dan kita bisa ukur panjang rasio dari kolon dengan panjang dari L5 atau os vertebrae lumbalis ke-5. Normalnya itu dia harus di bawah dari 1,3. Kalau di atas dari 1,5 itu sudah kita bisa sebut namanya megakolon. Kalau di atas 1,3 sampai 1,5 mungkin bisa kita sebut konstipasi dulu sementara atau awal dari megakolon. Tapi kalau sudah di atas 1,5 baru kita bisa sebut namanya megakolon. Dan kalau kasus megakolon ini harus tindakan lanjutannya adalah sebenarnya evakuasi dan sebaiknya dilakukan operasi. Karena kalau tidak dioperasi biasanya akan berulang terjadi. Oke, karena kita masuk ke studi kasus, saya cepat aja. Nanti kalau mau ada yang tanyakan atau nggak jelas, tanyakan langsung ya dok ya. Ini sinyalemennya, anjing Chihuahua Caca, umurnya 9 tahun. Anamnesanya ini muntah lendir, muntah makanan dan air, setiap habis makan dan minum, berliur, batuk disertai selain. Jadi kondisinya si Caca ini sebenarnya sudah dapat penanganan untuk batuk dan pilek riwayatnya 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu sebelum datang ke klinik PDAP itu kondisinya dia sudah treatment untuk batuk dan pileknya. Tapi 2 minggu tidak ada perubahan, muntah-muntah juga, dan vaksinasinya lengkap. Oke, ini teman klinisnya. Jadi kalau dilihat yang menciri itu adalah palpasi tracheanya, dia batuk dan juga terdapat refleks sakit saat dilakukan palpasi di daerah lehernya itu. Terus untuk perutnya tidak ada rasa sakit saat dipalpasi, nanti fesesnya tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya untuk kita evaluasi untuk muntahnya dulu yang primer atau sekunder dok kira-kira untuk kasus ini. Untuk kasus si Caca ini. Ya. Untuk kasus ini adalah primer, jadi karena kalau dilihat dia tidak berkaitan dengan waktu makan, penampungan umumnya juga masih sehat, nafsu makannya masih ada. Karena Caca ini sebenarnya kata ownernya dia masih mau makan, tapi setelah makan dia muntah lagi. Makanya tadi saya tulis di anamnesanya bahwa muntah makanan setelah makan dan cairan. Ya. Terus penyebabnya bisa karena ini peradangan, infeksi, obstruksi dari saluran cerna. Oke, ini untuk muntah primer setelah kita evaluasi bisa karena infeksi maupun obstruksi. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan dok kalau dapat kasus seperti ini? X-ray atau USG? X-ray. Hah? X-ray. Kalau USG mau USG di mananya dok? Iya. Dada. Ya kalau untuk USG punya kelemahan sebenarnya kalau misalnya di daerah dada kita curiga masalah daerah dada itu sulit. Karena dia tidak bisa menembus ya. Jadi kita lakukan X-ray dok untuk kasus ini. Ada yang melihat kelainan nggak dok X-ray-nya? Nggak melihat dok. Ada yang melihat nggak dok kelainannya? Ini? Itu? Di mana? Di kolon. Di mana dok? Jauh kali itu nggak Ada yang mau tunjukkan? bos. Kalau mau tunjukkan nanti dikasih pointer ini sama Itu, dokter Dok. Dedi. Ini dok. Itu dok. Ada nggak dok? Itu. Nggak terhitung dokter Aji. Dokter Aji yang aja. Yang mana? Silakan dok. Iya di sini udah Bagian dilengkapi. mana? Iya, tunjuk aja. Oke, bagian itu ya benar dok. Bagian itu yang bermasalah ya. Jadi kalau kita lihat normalnya itu nggak ada di situ. Sesuai dugaan. Jadi apa sih putih-putih ini? Biasanya apa dok kira-kira dok kecurigaannya? Kalau kita dapat X-ray seperti ini, apa yang kita saran jelaskan ke owner dok? Di depan. Ini apa? Esofagus. Yang putih-putih ini apa dok? Menasing. Korporalinnya sesuatu. Kira-kira apa sih dok kalau di X-ray ada Sesuatu. bentukan seperti ini? Benda asing Benda asing, yang padat. yang padat dan keras. Keras. Tidak harus logam. Jadi apapun yang keras itu akan menunjukkan bentukan radiopak seperti ini, warnanya putih ya. Oke, untuk selanjutnya, nextnya lalu apa yang dokter sarankan operasi? Endoskopi. Hematologi. Apa? Hematologi. Endoskopi. Oke. Karena udah lihat juga di slide-nya. Ada. Oh iya. Oke, jadi untuk kasus ini sebelum operasi maupun endoskopi kita lakukan dulu cek darah dok. Hematologi. Kalau ingat dia umurnya 9 tahun. Jadi hati-hati kalau umur hewannya sudah tua kita tetap harus evaluasi dulu. Kalau kondisinya dia tidak emergency. Tapi kalau emergency boleh kita lakukan langsung tetapi dengan resiko yang harus kita jelaskan dulu ke owner. Jangan sampai nanti kejadian lagi di komplain anjingnya mati karena kita nggak ngejelasin secara rinci ya.
Oke, ini hasil darahnya dok, jadi hematologinya normal, semuanya normal, bagus, hitam, semuanya tidak ada yang merah-merah. Oke, ini selanjutnya kita lakukan endoskopi dok. Jadi Normal, untuk ya? endoskopinya, ini kita temukan di daerah esofagus, Apa ini? itu ada Gigi. massa warna putih. Kita lakukan pengambilan dari massa tersebut, dan ternyata massa tersebut adalah tulang dok. Oh, tulang. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ukurannya sih nggak besar dok, kecil karena anjingnya juga chihuahua. Makanya ini tertahan di daerah esofagusnya, walaupun ukurannya masih kecil. Mungkin kalau tulang seperti ini yang makan adalah anjing golden, udah masuk ke lambung bisa keluar lewat pup kali dok ya. Tapi kalau ini kan anjingnya chihuahua jadi tertahan di esofagus karena dia nggak bisa masuk ke dalam lambung, nggak bisa ngelewatin sphincternya. Oke, ini adalah hasil X-ray-nya before dan after tindakan, di mana di afternya kita nggak lihat lagi massa putih karena memang kita sudah keluarin endoskopi ya dok. Wow. Oke, ini lanjut ke kasus kedua. Monci. Nggak bisa Punya waktu dengan 20 menit. endoskopi tuh. Untuk Kasih 20 menit ya, agar-agar dokter nggak Cindy bisa. ya. Untuk kasus kedua yaitu anamnesanya adalah Iya sih. kucing Persia Harus medium, operasi atau namanya Monci, jenis kelaminnya betina, umurnya baru 1 tahun dok, berat badannya 2 kg. Lesu, muntah Oke, satu kali, anamnesanya lesu adalah sekali, lesu, ada muntah berdarah, 1 kali, BAB banyak sempat minum, diare dan juga pipis, berdarah, kurus, banyak vaksinasi minum lengkap. dan banyak pipis, kurus, vaksinasinya lengkap. Infeksi. Temuan klinisnya seperti ini dok, suhu tubuhnya udah hipotermi, selaput lendirnya udah pucat, turgornya buruk, artinya sudah dehidrasi berat, dan saat kita lakukan palpasi abdomen itu teraba massa pada daerah mesogastricus dorsal. Ya, seperti kita ingat tadi, mesogastricus itu ada apa aja dok, nanti dibuka lagi ya, kira-kiranya apa ya. Dan juga kondisinya ada halitosis atau bau mulut. Ini adalah pemeriksaan anti-fesesnya normal dok, tidak ditemukan apa-apa. Jadi Strium. oke, selanjutnya kita evaluasi lagi, dia muntahnya primer atau sekunder dok? Sekunder. Sekunder, kenapa dok sekunder? Udah lemes. Ya, salah satu yang paling kelihatan itu hewannya udah lemas sekali dok ya, udah lesu, udah nggak nafsu makan. Lemas, sekunder. Oke, jadi untuk kondisi Monci ini kita curiga ke arah sekunder ya dok ya. Oke, muntah dan diare karena sekunder itu penyebabnya bisa beberapa dok, bisa karena liver, ginjal, pankreas, dan toksin ataupun penyakit metabolisme lainnya di luar saluran pencernaan. Punya kucing bisa putih. Oke, selanjutnya untuk Mahal harganya. poliurisi yaitu banyak minum banyak pipis, Plus kira-kira kenapa dok? nggak ngerepot. Oke, jadi kalau kita temukan gejala poliuri polidipsi, kita evaluasi dulu. Yang pertama, apa sih poliuri dulu? Itu poliuri adalah peningkatan volume urin lebih dari 50 ml per kilogram dalam 24 jam. Ini sebenarnya kalau dirawat inap kita Tapi cek bisa hitung, kimia tapi darah kalau normal. orang pasti nggak tahu. Tapi biasanya kelihatan dia kalau kucing banyak ke litter box. Jadi berkali-kali dia ke litter box, ataupun kadang-kadang pipisnya sembarangan karena dia terlalu banyak pipisnya. Ya, kalau misalnya liter boxnya kondisinya jauh. Untuk polidipsi itu peningkatan jumlah air minum lebih dari 80 sampai 100 ml per kilogram dalam 24 jam. Oke, untuk poliuri sendiri ini penyebabnya bisa karena gangguan ginjal, kalau betina bisa karena infeksi pyometra, pengaruh obat itu adalah pemberian furosemid, untuk hormonal bisa terkait sama diabetes, insipidus maupun mellitus, ataupun hipo dan hiperadrenal dan hipertiroid. Sedangkan kalau kondisi polidipsi biasanya berhubungannya dengan dua dok, yaitu faktor osmotik dan non osmotik. Osmotik itu karena dehidrasi, akibatnya dia akan banyak minum, atau yang kedua karena non osmotik itu karena akibat hipotensi, hipotermia, hipovolemia, hiperestesia ataupun karena pengaruh beberapa obat-obatan. Kombinasi dari keduanya. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan dok untuk kasus Monci ini? Pemeriksaan penunjang. Kita curiganya adalah sekunder gastro. Sekunder gastro. Oke, sebenarnya ya kita lakukan di pemeriksaan penunjang yaitu cek laboratorium, yaitu hematologi, kimia darah, dan jangan lupa urinalisisnya dok, karena dia ada gejala poliuri. Untuk ultrasonografi dan X-ray, kira-kira yang mana yang dokter pilih? Kalau saya nanti tunggu hasil darahnya dulu dok satu-satu. Makanya nanti udah langsung dikasih banyak itu nanti kaget ya nanti. Ya, kita cek laboratorium dulu ya dok ya. Untuk cek laboratorium, untuk sel darah putihnya meningkat sedikit, sudah mengalami anemia dan juga trombositopenia serta peningkatan granulosit. Untuk kimia darahnya ini yang tampak dok merah semua, jadi hampir nggak ada yang normal dok kecuali angka persentase. Tapi yang menciri itu adalah peningkatan ureum dan kreatin yang sangat tinggi. Tapi perlu diingat di umurnya baru 1 tahun, jadi itu menjadi tanda tanya tambahan. Karena seperti kita tahu untuk penyakit degeneratif itu biasanya kejadiannya adalah di umur usia tua. Oke.
Ini hasil urinalisisnya dok, di mana berat jenisnya di angka 1,015, tag tersebut masih isostenuria, untuk leukositnya di 3+, proteinnya 1+, dan juga ada darah 4+. Oke, interpretasinya kurang lebih seperti ini dok. Untuk leukositosis bisa karena infeksi ataupun inflamasi, anemia non-mositik dan non-kromik ini berhubungan dengan hati-hati ke arah anemia non-regeneratif, dan trombositopenia akibat dari salah satunya adalah penyebabnya bleeding. Leukemia darahnya yang sudah tadi saya sebutkan. Oke, setelah kita dapatkan hasil darahnya, yang menciri adalah azotemia. Untuk pertama kali kita harus bedakan dulu dok, mana di azotemianya tipenya apa, prerenal, renal ataupun postrenal, karena itu akan terkait sama indikasi ke arah penyebabnya. Kira-kira seperti ini dok. Jadi prerenal penyebabnya biasanya adalah kalau dilihat. Ini gambarnya yang di sebelah sini dok, jadi ada masalah dengan salah satunya adalah hipoperfusi akibat dari pembuluh darahnya, masalah jantung, hipotensi, ataupun yang paling sering itu kondisi dehidrasi atau kurang cairan. Itu bisa menyebabkan kondisi azotemia prerenal. Sedangkan kalau renal itu biasanya berhubungan dengan obat-obatan ataupun kerusakan di renalnya sendiri. Untuk postrenal itu biasanya paling sering terkait dengan adanya obstruksi. Salah satunya adalah adanya urolit ataupun adanya distensi akibat dari adanya. Setelah itu kita harus bedakan kira-kira azotemia bisa bedakan prerenal, renal, dan postrenal dari mana, yaitu salah satunya dengan dari pemeriksaan urin dok. Jadi oleh karena itu kalau kita ada curiga ke arah masalah gangguan di saluran urinari, ginjal, kita evaluasi dari berat jenisnya, jangan lupa. Karena berat jenis ini bisa menjadi salah satu indikasi untuk penentuan dia prerenal, renal, ataupun postrenalnya. Ini kurang lebihnya. Kalau prerenal biasanya berat jenisnya di atas 1,030, sedangkan kalau renal itu berat jenisnya di antara 1,008 sampai 1,30. Kalau yang postrenal itu dia berat jenisnya bisa bervariasi. Tapi kalau yang postrenal biasanya kita temukan dengan kondisi adanya distensi dari PU karena adanya obstruksi. Untuk kondisi ini yang mana dok? Prerenal, renal, atau postrenal? Renal. Nah, kalau Sumonci ini karena BJ-nya 1,015, dia termasuk ke azotemia renal. Oke, untuk azotemia renal itu berarti masalahnya di ginjal. Selanjutnya kita harus evaluasi dia tipenya akut atau kronik. Karena beda antara akut dan kronik baik dari gejala maupun dari penyebabnya nanti dok. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk akut itu biasanya clinical finding-nya dia oliguri, jadi pipisnya biasanya sedikit atau justru nggak banyak dok. Terus onsetnya juga akut, biasanya penurunan nafsu makan, depresi, muntahnya itu terjadinya hitungan hari sampai 1 minggu. Terus kondisi tubuh hewannya masih baik akibat toksik atau obat-obatan. Untuk renal size-nya bisa normal ataupun membesar. Sedangkan untuk clinical lab finding-nya PCV-nya masih normal atau meningkat, justru dia tidak anemia. Kalau cek urin biasanya ada protein dan glukosuria akibat adanya akut tubular nekrosis. Sedangkan kalau kronik kebalikannya, biasanya gejalanya ada PUPD, terus juga dia kronik onsetnya udah lama dan hewannya biasanya sudah kurus. Terus nafasnya juga bau ureum, adanya ulcer di mulut, renal size-nya irregular atau mengecil, dan lab finding-nya biasanya ada anemia. Untuk monci kita arahkannya ke kronik. Jadi jangan kaget tuh kalau umur muda itu bisa juga terjadi chronic kidney disease atau CKD. Tetapi penyebabnya itu bukan karena faktor degeneratif. Yang perlu kita ingat untuk monci ini sendiri, saya kasih satu clue yaitu dia kucing dan Persia ya dok ya. Nanti kira-kira ke arah mana ya dok. Oke, stadium CKD. Jadi setelah kita tentukan CKD, kita bisa tentukan stadiumnya. Ini bisa dilihat di situsnya Iris dok. Jadi untuk CKD sendiri kita bisa bagi menjadi beberapa staging. Untuk monci, di mana hasil dari blood creatinine-nya itu sudah di atas 5. Kita pakainya yang satunya miligram per desiliter ya dok. Jadi yang di bawah di atas 5. Jadi kondisinya udah stage 4. Jadi kondisinya sudah biasanya kondisi hewannya sudah buruk. Iris dok. Ya, nanti bisa di search di Google Iris. IRISH. Iris. Ya itu nanti di situ dia staging staging dari CKD berdasarkan dari kadar kreatinin dalam darah. Oke.
Ini untuk CKD beberapa hal yang bisa terjadi pada kondisi dari CKD, dan untuk kasus Monci ini ada 3 hal yang terlihat, yaitu adanya gastrointestinal, masalah gastrointestinal dengan gejala muntah diare, terus juga adanya bleeding dan juga ada gejala anemia. Oke, ini adalah kita USG dok, jadi hasil USG-nya karena ada curiga yang tadi ada massa, ternyata adalah seperti ini hasil USG-nya ya. Jadi kelihatan ya dok ya USG-nya. Ada yang masih bingung nggak dok USG-nya? Ini gampang sih USG-nya. Udah warnanya adalah langsung kelihatan hitam. Hitam berarti pasti ada cairan ya. Jadi ini adalah kondisi anekoik di mana ada batas yang jelas, ada kantongnya, dan ini adalah di ginjal baik ginjal kanan maupun ginjal kiri. Jadi ternyata dia menderita PKD, polycystic kidney disease, dan memang ini adalah salah satu penyakit yang sifatnya genetik, terutama di Geli aku lihat itu gambar pulang keluar. Oke, untuk PKD ini ditandai dengan adanya kista berisi cairan pada organ ginjal menyebabkan kerusakan ginjal dan gagal ginjal kronis, dan ini termasuk ke tipe PKD atau chronic kidney disease untuk diikuti. Walaupun umurnya masih muda. Kayak gini ya. Itu penyebabnya dok, ada yang autosomal dominan polycystic kidney disease ataupun ada yang resesif. Jadi nanti ini akan dia tipe yang mana dia akan menentukan untuk selanjutnya ke tindakan pencegahan untuk terjadinya PKD ini ya. Terapi PKD nanti ada di belakang dok. Ya, nanti saya lanjutkan di belakang ya. Saya tunda sebentar. Untuk predisposisinya ini adalah ke arah kucing Persia. Ini patogenesisnya kenapa bisa terbentuk kista, nanti ini teori dok, jadi nanti bisa dibaca aja ya dok ya. Ini adalah gejala yang bisa muncul pada kondisi kronis dan juga akut, itu juga bisa dibaca. Oke, jadi kalau misalnya ada chronic kidney disease, apa sih yang kita bisa lakukan pada kucing yang menderita chronic kidney disease? Untuk kasus ini, treatmentnya ada 2 dok, untuk polycysticnya maupun untuk chronic kidney disease-nya. Tetapi sayangnya adalah untuk PKD-nya ini nggak ada treatment dok. Jadi kalau dulu mungkin ada beberapa yang treatmentnya udah dipecah-pecahin dia punya kistanya, tapi kalau kita lihat dia punya ginjal sudah seperti itu, isinya udah kita semua, udah nggak bisa diapa-apain dok. Yang kita bisa lakukan treatmentnya adalah justru ke arah CKD-nya. Dimana kalau CKD itu kita bisa lakukan dengan manajemen pakan, terapi cairan, dan obat-obatan. Boleh, kasus. Jadi gimana sih mental ini ownernya Ya, gitu. betul. Akhirnya mati juga. Betul. Nggak ada yang selamat. Betul. PKD. Ya. Sebenarnya Iya, saya ini ini satu normal. slide dok, mohon maaf saya belum tuliskan prognosanya. Iya. Jadi prognosanya adalah infausta dok untuk PKD. Ya, jadi nggak bisa disembuhkan dok, hanya bisa kita treatment dengan simptomatik terapi. Simptomatik terapinya adalah lebih ke arah treatment dari CKD ini. Jadi kalau sudah terdiagnosa PKD, kita perlu infokan ke owner bahwa ini penyakit genetik yang nggak bisa disembuhkan. Gitu. Dan juga ada beberapa hewannya yang kalau sudah menunjukkan gejala klinis seperti Monci ini dia makin menurun, dan memang ujungnya juga ini hewannya meninggal mati gitu. Tapi ada beberapa pasien saya yang terdiagnosa PKD tapi masih tahap awal dok, dan itu sayangnya adalah yang bikin owner sedih karena itu satu keluarga. Dia nggak tahu kalau induknya ternyata PKD, dia kawinin, ternyata dapat yang cowoknya juga pakai PKD juga. Jadi anaknya 4 ekor semuanya PKD semua. Dan waktu itu dibawa ke saya untuk USG semua, karena satu sudah terdiagnosa PKD, saya USG semua dan semuanya sudah terdapat kista. Dan yang anak-anaknya karena kistanya masih kecil-kecil dia belum menunjukkan gejala, cuma yang induknya udah gejalanya udah muntah diare. Gitu. Ya. Jadi nanti itu adalah untuk penentuan ke arah pencegahannya. Ya, jadi kalau misalnya kita dapat kasus PKD, kita harus infokan owner prognosisnya seperti apa. Langsung jual. Boleh, silakan dok. Selama ini saya udah tahu kan ada terapinya gitu kan. Jadi ada salah satu owner dok di susi hati aku sih gitu, dari kemarin jadi seperti ini gitu kan. Jangan. Bagaimana dokter? Ya, Saya nggak oke. berani waktu itu. Oke, kalau untuk penindakan peniduran memang itu masih sulit sih dok kalau di kita. Sebenarnya kalau saya pribadi saya bisa lakukan tindakan peniduran apabila kondisi hewannya dok, bukan dari penyakitnya. Jadi kalau misalnya terdiagnosa PKD, kayak anak yang tadi saya bilang kliennya itu anak-anaknya atau anak-anak kucingnya itu PKD semua, owner yang minta suntikan saya juga nggak mau dok, karena anak-anaknya masih aktif, masih lincah, makan semuanya oke. Kecuali kondisi hewannya memang sudah terpapar, misalnya kondisi salah satunya adalah kayak Monci ini, hasilnya seperti ini, kita sudah terdiagnosa, owner yang minta tindakan peniduran. Kalau saya pribadi saya bisa lakukan untuk kondisi Monci, tapi owner yang Monci sih nggak mau juga gitu. Ya, cuma kalau ternyata hewannya masih aktif walaupun terdiagnosa PKD, saya pribadi saya nggak lakukan.
Jadi saya lebih merujuknya, walaupun dari literatur teori dia tipenya adalah yang prognosisnya infausta, tapi saya lihat hewannya. Kalau hewannya masih aktif, kualitas hidupnya masih bagus, saya nggak akan lakukan itu. Gitu. Kalau memang sudah menderita, sudah tersisa, nggak bisa apa-apa, baru bisa dilakukan. Ya. Oke, terima kasih dok. Itu sedikit itu dari saya dok ya. Oh ini ya tadi. Oke, untuk manajemennya sendiri, untuk manajemen pakannya bisa kita berikan low protein diet untuk yang CKD-nya. Terapi cairan ini juga sangat membantu, terutama untuk restore dari renal perfusionnya. Dan untuk obatnya, untuk uremic syndrome itu kita bisa berikan symptomatic terapi untuk nausea dan vomitnya. Sedangkan untuk infeksi sekunder juga kita bisa berikan untuk antibiotik. Tapi harus hati-hati pemberian antibiotik, juga ada beberapa antibiotik yang sifatnya justru memperberat kerja ginjalnya. Jadi kita cari antibiotik yang dia broad-spectrum tapi tidak memperberat kerja Contohnya ginjal. dok? Contohnya sebenarnya kalau kita berikan, ya itu tadi mungkin dokternya sudah sebutkan, salah satunya adalah ampicillin. Ampicillin yang kita berikan. Hati-hati pemberian obat-obatan seperti golongan quinolone, itu hati-hati sekali. Dan yang kedua itu adalah cephalosporin. Juga itu hati-hati pemberiannya untuk ada masalah di gangguan ginjal. Ya. Kita pakai Ondan dok ya, IV. Karena di titik perawat kita berikan Ondan Sentron. Saya lupa waktu itu kayaknya kita belum punya maropitan. Tapi biasanya kalau kondisi seperti ini kita sudah berikan maropitan. Ya, sebenarnya kalau lihat dari itunya, efek setelah pemberian terapi sebenarnya lebih bagus maropitan. Cuma baik lagi kita harus lihat juga penyebabnya dari mana. Karena kalau maropitan itu langsung bekerjanya tadi kalau dilihat di vomiting centernya, sedangkan Ondan Sentron itu di KRTZ-nya. Udah kondisi Ya. CFD. Oke, ini adalah pencegahannya yaitu dengan breeding program seleksi calon indukan dengan scanning USG. Ini bisa dilihat kalau tadi ingat ada yang gennya resesif dan dominan, itu terkait sama heterozygote sama ada PKD. Jadi kalau dilihat kalau yang paling bawah itu hampir 100% pasti menghasilkan anak PKD. Kalau ternyata induknya, salah satu induknya memiliki gen homozigot dari si PKD. Asik ya. Jadi kalau PP itu udah pasti dia akan jadi PKD. Jadi screeningnya ini kayaknya di luar negeri tuh, karena setahu saya sih kalau di Indonesia belum bisa sampai pengecekan ke DNA. Tapi kalau di luar negeri sudah pernah, karena saya pernah dapat pasien seperti itu dok, dia bawa dari Jerman, kucingnya kucing Persia dan itu ikut kontes terus. Waktu itu terdiagnosanya gagal ginjal. Saya mau sarankan ownernya untuk USG, tapi ownernya udah tahu. Jadi dok, dia udah dicek dulu pas sebelum masuk Indonesia, gennya bukan gen PKD. Jadi di luar negeri itu ternyata sudah bisa dicek gennya, ada gen PKD atau enggak untuk breeding programnya. Tapi kalau di Indonesia setahu saya sih belum. Gitu. Tapi kita bisa evaluasinya dengan screening USG. Jadi ini bisa saya tuliskan di situ screening USG. Kalau misalnya induknya atau jantannya sudah ada PKD, kita nggak tahu mana yang dia sifatnya heterozigot atau homozigot, sebaiknya tidak dibreedingkan. Gitu. Jadi itu yang bisa kita infokan kawan. Intinya genetik. Oke, ini untuk kasusnya setelah meninggal ini di nekropsi ternyata hasilnya seperti ini tuh, ginjalnya udah ini semua. Bulat. Kita semua. Babat. Oke, ini waktunya udah habis ya doknya. Oke, ini kasus yang terakhir, nanti bisa dibaca aja. Jadi kalau dilihat ini adalah kasusnya yang tadi saya bilang di awal, anamnesa itu sangat penting karena obat-obatan ternyata Vril ini dia makannya adalah obat keracunan obat NSAID. Jadi gejalanya dia muntah sama diare, secondary gastrointestinal vomiting. Nanti bisa dibaca ya dok, ada di slide-nya kok. Oke. Ini hasil darahnya mirip kayak mochi, yaitu urea sama kreatinnya tinggi. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah di sini, ini kan termasuk yang renal di sini dok. Oke, kira-kira dia akut atau kronis dok sifatnya? Akut. Kalau si ini. Oke, jadi kalau mohon maaf saya nggak jelaskan yang di awal. Jadi kalau untuk kondisi NSA toksikosis dia termasuk yang sifatnya akut dok. Jadi onsetnya cepat. Jadi kenapa bisa akut kidney injury karena NSA toksikosis? Karena ini dok sebenarnya. Oke. Dia termasuk adalah yang dimakan itu obatnya Cataflam. Dia termasuk NSA anti-inflamatori, dosisnya kurang lebih cuma 1 mg, tapi yang dia makan adalah 400 mg.
Jadi, nah kurang lebihnya kenapa bisa bikin sampai muntah diare itu kurang lebihnya seperti ini dok, karena NSAID itu ada 3 tipe, ada yang selektif COX1 atau siklooksigenase 1, selektif siklooksigenase 2 ataupun non selektif. Nah diklofenak itu contoh yang non selektif. Dia menghambatnya 2 di prostaglandin, baik yang di gastrointestinal maupun yang di ginjal. Ini kita ingat lagi untuk anatomi dari gastrointestinal seperti apa. Ini ginjal, dan ini untuk diklofenak potasium itu menghambatnya, dia tidak selektif, jadi menghambat dua-duanya, mau baik siklooksigenase 1 maupun siklooksigenase 2, sehingga menghambat sintesis dari prostaglandin di PGI2 dan PGI dan PGI2. Untuk PGI2 ini dia akan menyebabkan targetnya itu adalah di saluran pencernaan, meningkatkan produksi asam lambung, penurunan produksi mukus, dan resiko ulcerasi, sehingga terjadilah gejala muntah dan diare. Sedangkan kalau yang PGE2 itu dia di renal, menyebabkan penurunan aliran darah, penurunan fungsi ginjal, dan penurunan dari hemostatik, dan akan terjadilah gejala renal disease. Ini treatment yang diberikan dok untuk Civril, kita berikan ondansetron, asam tranexamat, ampicillin, ondansetron, suprapat, azodil, dan juga proteksi. Untuk kasus ini sebenarnya untuk Vril sebenarnya kasusnya akut dok, cuma sayangnya ownernya bawanya 1 minggu setelah dia makan obat-obatan itu. Jadi kakapam itu dimakan setelah 1 minggu, dia datang udah muntah, diare darah, lemes, dan sebenarnya kita rawat inap kurang lebih ada sekitar 2 minggu. Jadi 1 atau 2 minggu saya lupa dirawat inap, kondisinya up and down, naik turun. Sampai akhirnya pas kondisi downnya, ownernya akhirnya memutuskan untuk ditidurkan. Jadi kondisi yang si Vril ini dia ditidurkan. Padahal kalau kondisinya sifatnya akut, baru makan langsung dibawa, itu prognosinya baik. Beda sama yang PKD. Tetapi sayangnya ini udah lama di bawahnya 1 minggu. Jadi sudah 1 minggu muntah diare dan nggak mau makan. Sadianya lebih besar. Jadi udah datang udah dehidrasi berat. Lihat di Google ya. Ya gitulah. Ngelihat makanan juga udah nggak ini. Gejalanya sih kayak CKD, tapi setelah kita evaluasi ternyata dia termasuk yang aki. Termakan. Jadi obat ownernya itu obat ownernya biasanya jatuh satu itu, jadi dia makan 8 tablet tuh. Jadi 8. benar kan? Oleh dokter ownernya, terus nggak jadi jatuh, dimakan semua 8-8-nya. Bedanya anjing sama kucing. Jadi dosis yang kucing didapat sih itu 400 mg. Tidak cocok ini kayaknya. Anjing itu apa aja? Paling enak emang obatin anjing. Cukup sekian. Nggak usah dikasih ini ya. Kasih aja makanan, masukin. Ini sambil menunggu Dokter Aji mempersiapkan, mungkin ada pertanyaan singkat yang ingin ditanyakan kepada Dokter Kevin. Mungkin singkat aja ya tapi ya. Singkat. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya punya 4 pertanyaan. Apa ya? Enggak, Satu dulu bagi-bagi. Enggak ada 4 disatukan. Ini sih lebih ke arah emang basic banget. Dok, pertama saya ingin menanyakan gimana sih cara menyuapi hewan itu yang baik dan benar. Soalnya beberapa kali itu YouTube nih. Saya YouTube sudah mencoba untuk ngajarin ke owner itu nyuapinya harus posisi yang baik kayak gitu gimana sih. Kadang-kadang itu dia sering banget tersedak kayak gitu, akhirnya malah nimbulin penyakit lain gitu. Jadi gimana cara menyuapi hewan itu yang baik dan benar. Yang kedua itu cara pengobatan infani tadi kayak dulu itu pada kita banyak banget dan banyak juga sih yang lewat juga banyak yang bisa selamat. Gimana sih penanganan yang emergency dan paling baik untuk dilakukan. Kemudian mengenai dok, kan sering banget kita ada pasien kucing habis disuapin itu tangannya itu bertemu satu sama lain kayak bunyi krek kayak gitu. Itu penyebabnya apa? Apakah salah saat penyuapan ataupun ada penyebab lainnya? Kemudian yang terakhir itu mengenai muntah. Bisa nggak sih dok warna dari muntah itu untuk menegakkan diagnosa? Itu aja. Terima kasih. Saya jawab secara singkat ya dok ya. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan lagi bisa tanyakan lanjutannya. Untuk nyuapin sendiri sebenarnya memang agak sulit dok karena ada beberapa owner kalau yang care dia bisa kita ajarin, dia bisa ngerti, tapi justru ada beberapa owner yang nggak tega dong, kasihan ini segala macamnya, malah itu yang jadi kadang-kadang salah. Yang pertama untuk nyuapin, kalau anjing lebih mudah dok dibandingkan kucing. Kalau kucing setahu saya di luar udah nggak disarankan untuk nyuapin.
Karena kalau force feeding di kucing itu sangat membuat dia stres. Jadi biasanya kalau untuk kondisi kucing yang nggak mau makan di luar, apalagi dirawat inap, misalnya sudah sampai dirawat inap, langsung pasang esophageal tube. Jadi dipasang ke esophageal tube supaya dia nggak stres. Karena kalau kucing dia sangat stres sekali untuk disuapin. Tapi kalau kita di Indonesia masih boleh disuapin dok. Tapi kalau dari posisi, kalau di anjing bisa dari pinggir, kucing pun sama dari pinggir. Karena kalau kita lihat ada batas antara dia gigi molar dan caninus dan juga premolar, itu ada batas yang tidak ada giginya di situ. Itu kita bisa suapin dari situ. Dan usahakan infokan ke owner bahwa saat kita nyuapin, apalagi yang bersifatnya liquid, itu kita lihat proses dia menelan. Jangan main suapin aja. Jadi begitu dia udah nelan, kita suapin dulu sedikit. Begitu dia nelan, baru kita suapin selanjutnya. Jangan disuapin terus-terusan. Karena kalau disuapin terus-terusan, saat dia nafas, justru masuknya adalah ke saluran pernapasan. Jadi tolong pelan-pelan ya ibu, tolong liatin dia nelan atau enggak. Kalau nggak nelan langsung stop. Jangan dipaksa force feeding. Tandanya dia udah nggak mau menelan. Gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Untuk timpani, biasanya kalau misalnya sifatnya nggak emergency, kita bisa berikan obat-obatan dok untuk mengurangi gas. Salah satu yang biasa saya gunakan itu contohnya adalah ranitidin. Sebenarnya itu bisa bantu untuk mengurangi gas di saluran cerna. Tapi kalau misalnya sifatnya emergency, mungkin bisa dipertimbangkan untuk tindakan penusukan dok. Penusukan di daerah yang lambungnya itu. Jadi kayak kondisi GDV di anjing itu juga salah satu tindakan yang sifatnya emergency. Kita lakukan penusukan untuk mengeluarkan udaranya dulu. Tapi harus kita benar-benar make sure pastikan di mana letaknya dok, jangan main tusuk. Kalau bisa di X-ray dulu, setelah X-ray kita tahu letaknya di mana, baru kita tusuk. Kalau misalnya emergency. Tapi kalau nggak emergency, saya sih lebih prefer, apalagi kita masih kecil, kasih obat dulu dok. Gitu. Ya, boleh dicoba dengan pemberian obat tersebut. Untuk penyatuan caninus, yang harus dievaluasi pertama sebelum disuapin, apakah memang udah nempel atau belum dok caninusnya? Belum. Kalau belum nempel, hati-hati, mungkin trauma saat terlalu handlingnya terlalu kuat bisa bergeser. Dia punya mandibula. Ya. Oke, untuk yang warna iya dok, itu sangat membantu, terutama kalau misalnya dia cairan dan ada warnanya. Kalau misalnya darah kita sudah tahu, kalau misalnya dia warnanya kehijauan, itu hati-hati untuk adanya reflux dari cairan empedu. Tandanya itu muntahnya biasanya sudah bersifatnya kronis atau lama. Karena cairan empedu yang kita tahu bile duct itu keluarnya adalah di saluran pencernaan, yaitu di duodenum. Sehingga kalau sampai ada muntahnya hijau itu dan kita curiga ada ke arah empedu, kemungkinan sudah ada reflux ke sana. Ya, itu biasanya untuk kondisi gejala untuk kondisi muntah yang sifatnya kronis. Kalau muntah kuning, ya silakan. Untuk muntah kuning biasanya kita curiga dengan asam lambung. Gitu. Jadi kalau dari warna kurang lebih sih yang saya sering temukan indikasinya adalah muntah kuning, muntah hijau, kalau muntah merah kita sudah tahu itu darah. Muntah ini. Oke. Dikit dok. Nanti dokter singkat ya. Oh ya, singkat dikit Sorry ya aja. dok, sebentar dok. Kemungkinan lain dari munculnya gejala PUPD selain CKD itu apa dok? Kalau PUPD selain dari CKD itu bisa berbagai macam dok. Salah satunya obat-obatan juga bisa ke arah PUPD. Terus masalah yang tadi saya tunjukkan di situ. Jadi kan ada tuh poliuri polidipsi, penyebabnya beda-beda. Kalau dari polidipsinya sendiri bisa karena faktor osmotik dan non osmotik. Ini dua-duanya dok yang muncul. Ya, kalau dua-duanya muncul berarti gini dok, kalau misalnya kenapa saya tunjukkan seperti itu, karena kalau kondisi yang gagal ginjal seringnya PUPD-nya itu pertama akibat dia urinnya keluar, mengakibatkan dia dehidrasi dan dia banyak minum. Sedangkan kalau yang masalah yang lain itu kalau dilihat tadi salah satu contohnya adalah dari obat-obatan, itu bisa menyebabkan gejala gitu. Hormonal juga sering, makanya di situ tadi ada hiperadreno, hipertiroid, itu juga gejalanya ke arah PUPD. Salah satu yang paling sering itu kasusnya adalah kasih, itu juga gejalanya nanti ada PUPD. Siap, kasih dok. Diabetes paling sering. Udah ya dok ya, mungkin jika masih ada yang mau bertanya boleh dicatat dulu, nanti bisa ditanya dengan dokter Kevin saat workshop atau saat istirahat ya dokter Kevin ya. Ya, baik. Mungkin kita terima kasih terlalu untuk dokter Kevin. Ini hasil kimia darah, cek darah kimia darah. Oke.
selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pemeriksaan neurologis yang akan dibawakan oleh senior saya juga, Dr. Hewan Yehuda Laksana Aji, atau yang biasa kita panggil Dr. Aji. Sekilas tentang beliau, beliau bergabung dengan PDHB Dokter Cucu pada tahun 2016. Lahir di Jember ya dok ya, tahunnya 92 juga ya, sama kayak Dr. Kevin. Oke, untuk beliau special interestnya di neurologi atau di syaraf dan juga di feline medicine. Beliau juga sering ikut seminar-seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan kesempatan untuk Dokter Aji. Oke, terima kasih Dokter Kendi. Cek. Ya, saya lulusan dari Brawijaya. Ini teman satu seangkatan saya ada di sini satu, Dokter Hewan Habib. Mungkin beda nasib aja sih. Ya, kita mulai. Untuk anatomi sendiri dari neurologi, ini kembali ke depan dulu ya. Kita sebenarnya kan belajar dasar dulu nih buat dokter-dokter sekalian. Saya mohon maaf, kami bukan ya